Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa dan selamat bergabung bersama kita dari Warpool Channel, di mana kita akan mengungkap sebuah legenda atau misteri yang ada di sekitar kita. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah kisah atau legenda dari Tatar Sunda, yang mana legenda tersebut sudah sangat terkenal, yaitu penguasa Sungai Citarum. Citarum adalah sungai terpanjang dan terbesar di Jawa Barat, dengan panjang aliran sungai sekitar 300 km yang melewati beberapa daerah dan kota. Secara tradisional, hulu Citarum dianggap berawal dari lereng Gunung Wayang di tenggara kota Bandung, di wilayah Desa Ciberem, Kertasari, Bandung. Dari hulu ke hilir, aliran Sungai Citarum mengalir menyusuri berbagai daerah dan kota dan menjadi pertemuan berbagai anak sungai, yang dimana bermuara di Sungai Citarum. Aliran Sungai Citarum kemudian mengarah ke barat hingga perbatasan antara Bandung Barat hingga Cianjur, melewati Purwakarta dan bermuara di Karawang. Pada zaman dahulu, apabila masyarakat ingin menyeberang Sungai Citarum ataupun ingin berenang, masyarakat di pinggiran Citarum sudah hafal bagaimana cara agar tetap selamat. Sebelum turun ke Citarum, rakyat suka berkomat kamit mengucapkan mantra terlebih dahulu sambil menepuk-nepuk permukaan Sungai Citarum. Mantra yang sering diucapkan oleh masyarakat yaitu kalung kuring rek mentas, kalung kuring rek ngojay, ulah ayana naon. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu kalung saya mau nyebrang, kalung saya mau berenang, jangan terjadi apa-apa. Kalau diibaratkan sebuah kerajaan, kita sebut saja Citarum merupakan sebuah wilayah kerajaan yang disebut Kerajaan Citarum. Penguasanya memang disebut-sebut yaitu Raden Kalung Bimanagara. Siapakah dia? Konon menurut cerita, Raden Kalung Bimanagara adalah putra dari Raden Natadireja atau Syekh Abdul Manaf. Raden Natadireja termasuk salah seorang keturunan Raden Wangsa Natakusuma atau yang lebih kesohor dijuluki Dipati Ukur. Sejak kecil, sekira umur 7 tahunan, Raden Kalung Bimanagara sudah mencari ilmu kesaktian dengan cara berguru ke yang luhung ilmunya, baik ilmu lahir maupun ilmu batin. Kalung pun termasuk orang yang giat bertapa. Pada suatu masa setelah ia beranjak dewasa, saat sedang khusyuk bertapa di tempat yang tak jauh dari sisi Citarum, tiba-tiba ia dihampiri seekor ular. Sepertinya ular sanca, tapi apabila dilihat bukan ular sanca. Soalnya pada bagian kepalanya tampak seperti ular naga. Tapi bukan pula ular naga, sebab matanya menyorot tajam bikin silau. Bagian kepalanya tampak seperti mahkota, kulit sisiknya tampak gemerlap berkilau apabila tersorot cahaya. Besar tubuhnya melebihi paha orang dewasa. Ya, panjangnya sekitar 3 meteran. Seolah-olah sedang menguji keberanian Kalung yang sedang bertapa, ular tersebut langsung melancarkan serangan berkali-kali menyemburkan bisanya. Tapi tak kunjung ada perlawanan dari Kalung. Ia tak goyah, bermuja semedi. Bisa yang berkali-kali disemburkan sang ular malah luruh luntur sebelum mengenai tubuh Kalung. Karena penasaran, tak lama kemudian ular itu membelit tubuhnya
Kepalanya berlenggok-lenggok. Masih saja Raden Kalung tak kunjung melawan. Tetap duduk, tak bergeming, bersemedi di atas batu. Badan Kalung pun tak bergerak sedikit pun. Berkali-kali diserang. Tubuh Kalung seolah terlindungi cahaya putih yang bisa mementahkan serangan dari ular besar tersebut. Lama-kelamaan ular yang tampak ganas itu malah lunglai dan terjatuh di hadapan Kalung. Menghilang wujud ularnya, lantas berubah menjadi sebuah benda. Benda inilah yang menjadi pusaka pegangan Raden Kalung. Dan senjata tersebut bernama Pusaka Sang Hyang Wiratloka. Kehebatan pusaka Sang Hyang Wiratloka bisa berubah menjadi ular kalau Raden Kalung sedang kepepet atau sedang membutuhkan wujud ularnya. Kemudian ular tersebut bisa ditunggangi seumpama Kalung sedang menyusuri Citarum. Dari mulai hulu wetan sampai ke muara ujung lautan. Memang demikian adanya. Sejak menggenggam pusaka Sang Hyang Wiratloka, Kalung merasa punya kecintaan yang lebih besar ke Sungai Citarum. Hidupnya seakan ditugaskan untuk menjaga wilayah Sungai Citarum. Bahkan di masa buyutnya, Sang Hyang Dipati Ukur masih hidup, Raden Kalung suka menjaga ikut menghadang pasukan musuh yang hendak menangkap Dipati Ukur dengan cara menenggelamkan pasukan musuh ke Sungai Citarum. Begitu pula saat Raden Tumenggung Wira Angun-Angun menjabat Bupati Bandung, Raden Kalung malah dijadikan pengawal yang tugasnya menjaga Sungai Citarum. Di masa itu, Kalung sangat setia merawat Citarum, menjaga agar Citarum tetap bersih dan bening. Tidak akan ada manusia yang berani membuang sampah ke sungai, apalagi membabat pohon-pohon di tepi Sungai Citarum, sebab takut oleh ular tunggangan Raden Kalung yang hadirnya tak pernah diketahui. Tiba-tiba sudah ada di depan mata. Raden Kalung pun biasa menunggangi ular kalau sedang menyusuri Citarum, yang tak lain penjelmaan dari pusaka Sang Hyang Wiratloka. Bagi masyarakat yang tinggal di pinggiran Sungai Citarum, konon hingga kini pun kerap tanpa sengaja kadang melihat wujud ular tunggangan Raden Kalung yang oleh rakyat dijuluki Si Buyung. Nah, agar Citarum lestari, kita memang perlu Raden Kalung Bima Negara. Dalam artian ada yang mau mengurus dan menjaga Sungai Citarum yang disegani oleh masyarakat agar manusia tak seenaknya membuang sampah dan limbah ke sungai, apalagi sampai merusak alamnya. Baik, demikian legenda singkat dari Tatar Sunda, sang penguasa Sungai Citarum. Jangan lupa ikuti kami terus dan nantikan video-video kami berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menyimak video kami. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.